Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu yang masih berada di luar bisa masuk ke dalam untuk kita segera mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya. Kita berada di minggu kedua di bulan September. Kita sudah memasuki bulan-bulan ber orang bilang. Jadi tidak lama lagi kita akan Natal, tahun baru. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai dengan bulan ini, berarti kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, menyayangi setiap kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Kami datang padamu Bapa, kami menyembah Engkau. Kami mau nyanyikan haleluya karena Engkau besar, Engkau perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan, naikkan penyembahan-Mu kepada Dia. Kita mengagungkan Dia, Raja kita. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah
Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi, kami mau nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat, Engkau perkasa dalam hidup kami. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Nyatakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Terima kasih Tuhan, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, kami nyanyikan haleluya bagimu. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib perkasa, Engkau perkasa dalam hidup kami. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi, terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami datang menyembah-Mu. Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya.
now forever. In your grace, I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. I'm alive. In your word, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. You are mine. Now forever, I'm alive. I am yours. I am yours. Kami milikmu Tuhan. Terima kasih. I'm alive. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever, I'm alive. Hallelujah. In your wonder, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Karena kami milik-Mu. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku serahkan tanganku dan berserah. Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana. Haleluya. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Biarlah kami tinggal dalam keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus tinggal dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kami terus tinggal dalam rumah-Mu. Biarlah kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami. Sebab itu kesukaan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kasih karunia-Mu melimpahi kami. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Kami seperti seorang anak yang rindu akan kasih Bapa. Kami seperti seorang anak yang rindu akan belayan-Mu Tuhan. Iya Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar keajaiban-Mu bagi kami. Sungguh dahsyat ya Tuhan kejadian kami. Sungguh ajaib kejadian kami dari hari ke hari. Hidup kami dipenuhi dengan mujizat-mujizat-Mu Bapa. Ketika kami tidur, mujizat-Mu ada pada kami dan berkat-Mu ada di atas kepala kami. Dan ketika kami bangun Bapa, anugerah hari yang luar biasa Engkau limpahkan kepada kami. Hari-hari kami Engkau penuhi dengan berkat-Mu. Roti dan air Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah hati kami terus bersyukur dan bersyukur. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan Tuhan Engkau baik. Dan biarlah Tuhan hidup kami terus dalam kemenangan di dalam Tuhan.
Dalam situasi yang sulit Engkau menolong kami. Dalam setiap pergumulan Tuhan Engkau mengangkat kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau segala sesuatunya indah. Terima kasih Bapa. Kami ada di tempat ini karena kami rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu untuk diperlengkapi oleh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Bapa ada hati yang haus dan lapar. Ada kerinduan kedahagaan Tuhan jiwa kami. Sehingga Engkau Tuhan siap Engkau penuhkan kami Bapa. Supaya kehidupan kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami pertaruhkan ibadah kami di tempat ini Tuhan maupun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah anugerah Allah, hadirat-Mu terus memenuhi kami Bapa. Ketika hadirat-Mu turun atas kami, maka sesuatu terjadi dalam hidup kami. Bapa, ini kami siap untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan kami. Tahirkan hati pikiran kami Bapa. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu. Kerendahan hati, ketulusan ada pada kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Hamba-hamba-Mu dalam pengurapan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mendengar sesuatu yang baru dari Tuhan. Sesuatu yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bertaruhkan ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau baik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari lihat di samping kiri kanan dulu. Haleluya, berikan salam COVID. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Mari senyum sampai lambaikan tangan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita mau minta Tuhan sucikan hati kita. Amin. Yang siap disucikan hatinya. Katakan amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, mari kita puji Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Ada wajah-wajah bersuka cita pagi hari ini. Sucikan hatiku, amin. Buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, amin. Sucikan hatiku, buat hatiku setia. Biar kebenaran-Mu Tuhan, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku dengan darah-Mu, oh Tuhan. Ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan, amin. Saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sekali lagi yang mau minta Tuhan sucikan. Sucikan hatiku, amin Tuhan. Buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan sucikan. Sucikan hatiku, oh, haleluya. Buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, amin Tuhan. Oleh darah-Mu, oh Tuhan. Ku disucikan Tuhan, ku disucikan, amin. Dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan. Saat apa saudara? Saat ku datang padamu. Sama-sama angkat tangan kita katakan haleluya. Sucikan hatiku, haleluya Tuhan. Buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Saya ingin dengar suara jemaat Tuhan pagi hari ini. Katakan sucikan hatiku, haleluya. Buat hatiku setia, buat hati kami setia kepada-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu bercahaya Tuhan. Sucikan hati. Sama-sama angkat tanganmu, katakan oleh darah-Mu, oh Tuhan. Ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan, amin Tuhan. Saat ku datang, yang terakhir katakan haleluya. Sucikan hatiku, haleluya.
masih bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia. Katakan betapa besarnya. Mari saudara jangan jemu-jemu memuji Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan. Indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan. Hidup kami dipenuhi Tuhan. Amin. Indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kamu perhatikan kami Tuhan. Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan. Sungguh indahnya Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Amin. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan. Amin Tuhan. Dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya. Indahnya oh Yesus. Sekali lagi saudara katakan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, berapa banyak kita yang masih ingin memuji Tuhan? Haleluya, masih ada semangat untuk memuji Tuhan. Sekali lagi tepuk. Kalau tepuk tidak apa-apa toh, tepuk bilang semangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari semangat memuji Tuhan. Jangan jemu-jemu memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan dengan pujian. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Siap amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Para pa. Amin. Haleluya Tuhan. Bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari sambil bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Di dalam kita. Mari masuk. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan saya mau dengar tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Para pa. Haleluya Tuhan. Amin. Bersorak-sorak. Haleluya. Muliakan nama-Nya. Mari muliakan nama Tuhan pagi hari ini. Berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya satu-satunya penebus. Amin. Satu-satunya. Haleluya. Amin. Kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup saudara. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan sambil bertepuk tangan di atas kepala. Yuk sama-sama untuk Tuhan. Haleluya. Bersama kita. Di dalam kita. Di dalam kita. Haleluya.
masuk dalam kemuliaan. Amin Tuhan. Dia perlindungan. Amin Tuhan. Dan pengharapan. Tuhan, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan kita, amin. Dia perlindungan, haleluya, dan pengharapan. Semuanya. Para papa, haleluya. Para papa, Amin Tuhan, haleluya. para papa, para papa. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Dan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai di dalam Engkau Yesus. Kami bersuka di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup kami. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita ada di bulan ini, bulan pemulihan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa hanya kuasa Tuhan yang terlebih besar dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat dengan waktu-Mu dalam memulihkan hidup kami. Pagi hari ini perlengkapi kami Tuhan melalui firman Tuhan. Biar kami dapat menikmati, menangkap pesan-pesan, prinsip-prinsip kebenaran-Mu. Untuk kami juga di bulan September ini, kami dapat mengalami pemulihan dalam area-area hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Kami akan menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dan semua yang siap menerima sharing pada pagi hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, shalom semua. Semuanya sehat walafiat? Katakan amin. Saya mungkin lihat ada beberapa yang ada lowong-lowong, kalau yang agak-agak padat bisa di switch ke ini sehingga bisa merata. Kayak Om Anis mungkin agak ini, pindah tempat duduk. Ini ada beberapa kosong, supaya kita tetap jaga jarak. Iya. Ada yang tidak membawa masker, mungkin ada dibagi masker dari yang kita dapat dari Dinas Kesehatan Provinsi dari awal-awal sejak new normal. Dan kalau sudah dapat hari ini, jangan lagi sengaja minggu depan jangan bawa lalu dapat lagi begitu. Tahu-tahu sudah satu lusin di rumah yang Oke. Hari ini kita akan bicara tentang sudah tahu temanya? Boleh angkat tangan yang sudah tahu temanya? Apakah saya muat di grup WA tidak? Dia punya ininya. Ada tidak? Tidak, ada. Kayaknya itu duluan baru renungan pagi tadi pagi. Oke. A restored heart ya. A restored heart atau hati yang dipulihkan. Karena ini kita mau untuk membahas tentang dari hasil survei di doa puasa minggu lalu maupun di ibadah youth minggu lalu, maka kita disuruh untuk memilih hal yang paling pertama dan yang utama yang harus dipulihkan. Maka ternyata yang semua suara terbanyak kalau di voting itu yang paling tinggi itu adalah di mana kita memerlukan pemulihan apa? Hati. Di sini siapa yang masih ada hati boleh angkat tangan. Semua kita masih punya hati, ya. Dan memang hati dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata heart. Dan kalau diterjemahkan itu dalam bahasa medis itu adalah jantung. Dan kita tahu jantung itu adalah merupakan pusat kehidupan. Karena sejak janin dia terbentuk, maka yang pertama, maksudnya yang pertama terbentuk dalam satu janin itu adalah apa? Betul ya, jantungnya. Dan jantung ada di mana? Kiri ya. Hati di mana? Jadi istilah-istilah ini emang agak rancu karena kalau kita biasa itu kan hati itu yang
Kalau kita horo ayam, maka kita dapat dia punya hati seperti itu, ya. Kita paling suka cari hati. Alkitab, mari kita baca ayat dulu sebagai bagian daripada firman pada pagi hari ini. Dari Matius pasal 12, ayat yang ke-35. Matius pasal 12, ayat yang ke-35. Baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini dalam Injil Matius, tapi dalam ayat yang equal dengan yang kita baca ini dalam Lukas, itu dia tidak sekedar perbendaharaan, tapi dia katakan perbendaharaan hati. Ya, perbendaharaan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu Lukas 6 ayat yang ke-45. Dia pakai istilah perbendaharaan hati. Perbendaharaan hati. Kalau istilah perbendaharaan berarti itu adalah apa? Halo? Saya coba lihat dalam bahasa aslinya itu kata perbendaharaan dipakai kata thesauros. Ya, bahasa Yunaninya itu dipakai kata thesauros, itu adalah harta karun, simpanan berharga, wadah tempat menyimpan barang-barang berharga. Begitu. Kalau kita biasa di mana kita punya tempat simpan? Brankas atau lemari. Kalau belum ada brankas, belum ada lemari, di mana? Di bawah kasur. Di bawah kasur, di bawah pot, atau ya kan? Jadi tempat menyimpan, ya, menyimpan sesuatu. Jadi kalau dikatakan perbendaharaan hati itu, berarti hati itu identik dengan tempat apa? Tempat kita menyimpan sesuatu, tempat kita menaruh sesuatu untuk dia ada di situ. Ya, tempat untuk kita. Nah, masalah yang paling terbesar yang dihadapi manusia itu adalah masalah hati. Betul? Betul tidak? Makanya kenapa waktu ditanyakan yang paling pertama dan utama yang harus dipulihkan itu adalah hati. Karena ada begitu banyak hati yang karena ada begitu banyak hati yang bukan hati-hati di jalan, bukan. Maksudnya ada begitu banyak hati yang bermasalah. Saya bilang bermasalah berarti berlaku secara umum. Hati yang terluka, amin. Hati yang kecewa, amin. Hati yang pahit, amin. Kok ragu-ragu bilang amin? Hati yang apa? Sedih, hati yang susah. Nah, saya lihat dalam bahasa asli hati itu, bahasa Yunaninya dipakai kata kardia. Mungkin dari itu muncul kardiovaskular ya. Kardio ya. Kardiovaskular itu apa sih? Jantung dan pembuluh darah. Kardia. Nah, kardia ini diterjemahkan hati dianggap sebagai tempat perasaan. Ya. Dorongan hati, kasih sayang, ini ditulis di sini nih dalam bahasa aslinya. Keinginan. Lalu juga dikatakan hati itu sebagai tempat kecerdasan. Oke. Lalu
Hati juga diartikan sebagai kerangka batin dan mental. Nah, dalam bahasa asli perjanjian baru dipakai kata dari Yunani itu kata apa? Kardia tadi. Lalu saya coba lihat dalam bahasa apa? Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ternyata hal yang sama arti daripada hati itu. Mana sebentar saya lihat. Itu saya buka dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Bisa hafal ayat itu? Coba 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu. Lalu saya coba sentuh dia punya kata apa itu? Kata hati itu, saya lihat dulu. Nah, ini dipakai kata leb, L-E-B, bahasa Ibraninya, Bapak Ibu. Dan itu sama dengan arti dalam bahasa Yunaninya. Ini termasuk dengan the inner person atau manusia dalam kita, manusia batin kita. Jadi memang kalau kita mau katakan bahwa memang hati itu dia tidak bisa dilihat dengan matanya. Makanya ada yang pepatah katakan bahwa dalamnya laut apa? Gimana? Dalamnya laut dapat diduga, tetapi hati orang siapa yang tahu? Hanya orang itu yang tahu dan Tuhan. Jadi memang ternyata kita lihat bahwa masalah terbesar manusia itu adalah apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Dan itu hanya bisa dilihat dengan hanya bisa dilihat dengan mata Tuhan. Oke. Satu peristiwa dalam perjanjian lama, yaitu dalam 1 Samuel, coba ditampilkan Kak Doan. Pasal yang ke-15, ayat yang ke-22. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, kayaknya belum sarapan ini ya. Yang belum sarapan boleh angkat tangan? Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Untuk korban persembahan itu kelihatan, ya. Tapi untuk bicara tentang ketaatan itu tidak kelihatan. Itu ada di mana? Itu ada di dalam hati. Ada satu peristiwa dalam perjanjian baru, perumpamaan. Bisa tampilkan itu di mana itu Kak Doan tadi? Matius pasal 21 ayat yang ke-28. Coba ditampilkan Matius 21 ayat yang ke-28. Betul ya? Iya, ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. 31, 2, 3. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini perumpamaan tentang dua kakak beradik yang diminta melakukan sesuatu oleh bapaknya. Oke? Dan kita lihat di sini, yang pertama dia berkata, siap, baik Bapak, beta akan lakukan. Tetapi apa? Tidak dia lakukan. Yang kedua, dia katakan tidak mau lakukan, tapi akhirnya dia menyesal dan dia lakukan. Ada perbedaan di sini. Yang kedua itu dikatakan dia apa? Dia menyesal. Kalau menyesal itu terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Di hati. Kita lihat, yang bungsu ini digambarkan sebagai orang atau anak yang menyenangkan bapaknya. Atau kalau saya katakan, mana yang memiliki hati yang baik? Yang kakak atau yang adik? Yang kakak atau yang adik? Yang adik. Makanya kecuali lihat kakak adik, yang biasanya yang baik itu adalah adik. Kenapa? Karena dia dapat limpahan baju-baju dari kakaknya. Gitu. Jadi kita lihat bahwa problem itu ada di dalam hati. Makanya kenapa sampai banyak orang yang memiliki masalah hati. Hati-hati dengan hati. Karena kalau tidak hati-hati akan sakit hati. Siapa yang pernah sakit hati? Dalam kerajaan Allah itu tidak boleh ada sakit hati loh. Saya tanya, siapa yang pernah sakit hati? Semua ya? Kalau pernah, semua pasti. Pertanyaan kedua, siapa yang sekarang ini atau 1 minggu terakhir ini sakit hati? Oke, mungkin sakit hati terlalu kasar atau terlalu vulgar. Siapa yang pernah kecewa? Semua. Siapa yang seminggu terakhir ini kecewa? Siapa yang 2 minggu yang lalu kecewa? Yang 1 bulan lalu kecewa? Tuhan memberkati yang terbuka karena Tuhan mengasihi orang yang terbuka. Di mana ada keterbukaan, di situ ada apa? Asik. Bapak Ibu, dengarkan. Waktu kita percaya kepada Yesus, makanya bertobat itu jangan diukur waktu altar call, dia berlutut dan dia dijamah Tuhan nangis, udah bertobat. Karena waktu dia dijamah Tuhan itu adalah titik balik untuk dia kembali kepada rencana semula Tuhan. Tetapi hidupnya itu masih ada yang perlu untuk dia mengalami pemulihan, khususnya untuk hatinya. Karena di dalam hati itu muncul orang yang merasa sombong, betul tidak? Merasa paling benar, betul tidak? Dalam hati itu muncul apa? Kepahitan. Dalam hati itu ada apa? Dalam hati itu ada ingin balas dendam. Dalam hati itu terjadi sakit hati. Dalam hati itu keluar dia apa? Memfitnah. Dalam hati itu dia apa? Berbohong. Dalam hati itu apa? Dia bibirnya apa? Bukan bolak-balik, dolak-dalik. Jadi dia pun bibir memang betul itu lagunya siapa? Bruri apa itu? Peso 5. Memang apa? Lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Oke? Jangan bilang enak, itu pelecehan, bilang enak gitu. Nah, jadi memang dia punya apa? Licin bagai apa? Belut. Itu masalah hati, Bapak Ibu. Dari hati itu muncul apa? Gosip. Dari hati itu muncul perkataan apa? Mengutuk. Orang memberontak itu munculnya dari mana?
Dari hati. Orang yang suka mencari pujian munculnya dari mana? Dari hati. Orang yang tidak memaafkan munculnya dari mana? Orang yang tidak puas munculnya dari mana? Hati. Orang yang memanipulasi munculnya dari mana? Orang yang mengeluh, komplain munculnya dari mana? Orang yang sombong kelompok, sombong denominasi, sombong organisasi munculnya dari mana? Hati. Orang yang memprovokasi munculnya dari mana? Dari hati. Nah, Alkitab katakan bahwa perbendaharaan yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Hati kita itu kalau dalam komputer itu seperti hard disk. Hard disk itu tempat apa? Tempat penyimpanan. Jadi kalau kita simpan susu, yang keluar susu. Kalau kita simpan kopi, yang keluar kopi. Kalau kita simpan kopi dan yang keluar susu, itu namanya sulap. Terjadi seperti itu kan? Iya kan? Itu hanya terjadi di sulap. Terkecuali kalau yang namanya mujizat. Seperti air dia menjadi anggur. Tapi ini kita tidak bicara tentang mujizat. Ini bicara hati itu tempat penyimpanan yang dimana semua itu kita tampung. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu kita tampungnya itu di hati. Termasuk orang yang minder itu masalah apa? Hati. Orang yang pemalu itu masalah apa? Hati. Orang yang suka menyendiri itu masalah apa? Hati. Orang yang suka duduk-duduk di sudut itu masalah apa? Jangan tersinggung, Mbak Eti, Karifan, anaknya Om Uyorim, ya kapan gitu kan. Orang tertuduh itu masalah hati. Orang yang menghukum dirinya sendiri itu masalah hati. Ada yang namanya feeling guilty. Ya, perasaan bersalah itu masalah hati. Orang yang mudah putus asa itu masalah hati. Ada kejadian-kejadian masa lalu, itu artinya menjadi masalah hati. Karena pikiran di Alkitab itu, antara hati dan pikiran itu, ada ayat-ayat yang menyamakan antara hati dan pikiran. Makanya dikatakan pikiran hati. Katakan amin. Trauma-trauma masa lalu itu, kan pikiran kita punya yang namanya dua. Pikiran sadar dan alam bawah sadar. Sadar itu yang disebut dengan conscious mind, betul ya? Lalu alam bawah sadarnya itu unconscious mind. Atau sub di bawah, ya. Ya itulah. Jadi alam sadar dan alam bawah sadar, Bapak Ibu. Waktu engkau dengar apa yang saya sharing itu, diterima oleh alam apa? Sadar. Tapi berlalunya waktu, besok, lusa, itu yang engkau terima pagi ini dia akan disimpan di mana? Alam bawah sadar. Nah, masih ingat perumpamaan tentang 4 jenis tanah? Tanah yang pertama apa? Pinggir jalan. Tanah yang kedua berbatu-batu. Tanah yang ketiga semak duri. Tanah yang keempat tanah yang baik. 4 jenis tanah ini menghasilkan hasil yang berbeda. 3 yang pertama itu menghasilkan tidak? 3 yang pertama menghasilkan tapi tidak apa? Ada yang menghasilkan kita tidak banyak, ada yang tumbuh langsung apa? Layu kan, waktu dia di berbatu-batu kan. Tapi tanah yang keempat itu Alkitab katakan hasilnya itu berapa kali ganda? Berapa kali? 30, 60, 100 kali ganda. 4 jenis tanah ini sebenarnya menggambarkan tanah ya, tanah, jenis tanah. Tapi ini sebenarnya mengacu kepada yang ayat kita baca tadi tentang tanah itu bicara tentang hati. Gitu.
Jadi kalau hati yang baik, maka orangnya itu akan produktif. Akan menghasilkan 30, 60, 100 kali ganda. Itu tanah yang baik. Kalau tanah yang tidak baik, 3 yang pertama itu tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Nah Tuhan menggambarkan ini kondisi orang sebenarnya seperti ini. Ada 4 jenis tanah gitu loh. Ya. Pertanyaannya, kenapa sampai jenis tanahnya itu buruk? Berbatu-batu, pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri. Karena ya memang sudah ada yang alamnya berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang semak duri. Tapi kalau bicara hati, kenapa sampai terjadi hatinya berbatu-batu, hatinya semak duri, hatinya bagaikan pinggir jalan? Kalau mungkin kita mereview khotbah mungkin sudah berapa tahun lalu, kenapa sampai hati dia jadi rusak seperti itu, menjadi tidak sehat? Karena 4 hal kalau masih ingat. Boleh teringatkan saya? Yang pertama apa? Apa yang dikatakan orang, verbal. Yang kedua apa? Apa yang tidak dikatakan orang. Yang ketiga apa? Apa yang dilakukan orang lain. Yang keempat apa? Apa yang tidak dilakukan orang lain. Ini sesudah jatuh ke dalam dosa loh. Jadi hati itu dia bisa jadi rusak dalam pengertian dia jadi ya orang cepat sakit hati, orang cepat kecewa, orang cepat kepahitan, ya, orang cepat putus asa. Karena ini 4 ini nih. 2 yang pertama menyangkut verbal, ucapan, 2 yang terakhir menyangkut action, tindakan daripada orang lain. Bapak Ibu. Ya. Orang omong itu buat hati kita luka. Orang tidak omong itu buat hati kita luka. Kalau orang omong paling gampang toh. Ya kan, kita omong menyinggung aja misalnya, langsung nih. Tapi kalau yang tidak omong seperti apa? Kalau kita kasih sesuatu kepada orang lain, yang kita harapkan dia ngomong apa? Terima kasih. Nah, kita seringkali mengalami itu karena orang tidak omong, harusnya bilang terima kasih. Sehingga akhirnya kita juga jatuh dalam dosa omongan juga. Dasar tidak tahu berterima kasih. Gitu kan? Itu sudah masuk apa? Komplain. Udah masuk pengeluhan. Kalau di jalan, kalau kita mau belok, lalu dari arah berlawanan mobil berhenti, kasih kesempatan kita belok, baru kita belok. Nah, dalam berlalu lintas itu ada bahasa yang sudah jadi lazim dalam dunia berlalu lintas. Biasanya sebagai ucapan terima kasih kita apa? Bel, main lampu, atau angkat tangan. Atau kita keluar kepala bilang, seperti itu kan? Itu. Ya. Oh, kalau sama-sama ke Oke itu paling ini sudah. Saya rencana mau bel tapi Oke, bel sudah sabar. Lewat. Ucapan terima kasih gitu. Nah, kita seringkali mengalami keadaan begitu, tersinggung. Apa yang dikatakan orang, apa yang tidak dikatakan orang, apa yang dibuat orang dan apa yang tidak dibuat orang. Ini yang membuat hati itu jadi rusak, terluka, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang kepahitan, Bapak Ibu. Padahal Tuhan merancang hati kita untuk dimana dari dalam hati itu memunculkan hal-hal yang baik. Kita lihat Kejadian 1, Kejadian 2 itu belum ada yang namanya kita ibadah seperti saat ini, nyanyi, puji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, ya kan? Tapi Kejadian 1, Kejadian 2 itu Tuhan katakan semuanya itu baik, dan baik. Karena memang sudah menjadi ciri daripada ciptaan Tuhan itu cirinya itu adalah sifatnya itu baik, Bapak Ibu. Hanya terjadi mulai yang tidak baik pada waktu dosa masuk.
Sehingga mulai disitulah terjadi degradasi, mulai di situ terjadi distorsi, terjadi penyelewengan. Sehingga manusia bukan lagi hidup berdasarkan Tuhan ciptakan dia, tapi bertentangan dengan apa yang Tuhan ciptakan kepada dia. Makanya ayat tadi, anak yang bungsu, dia pertama berkata tidak. Tapi waktu dia renungkan, dia pikirkan dan di hatinya dia menyesal. Akhirnya dia bilang, memang tadi beta bilang tidak, tapi sekarang beta lakukan. Terjadi di mana? Hati. Dia menyadarinya. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita terbawa Bapak Ibu. Pak Edi Leo dia tulis tentang transformasi hati. Lalu di situ disinggung Insinyur Edi Leo, salah satu penatua gereja Abba Love Ministry Jakarta. Dia bilang 95% masalah manusia itu karena apa yang ada di alam bawah sadarnya, yaitu di hatinya sebenarnya. 95%. Dan di situ disinggung kebanyakan 95% itu, dari 95% paling banyak di antaranya itu adalah yang disimpan itu adalah hal-hal yang negatif. Mana lebih cepat kita lihat? Positif orang atau negatif orang? Mana lebih cepat kita lihat? Positif orang atau negatif orang? Jujur. Positif atau negatif? Lebih cepat kita melihat negatifnya daripada positifnya. Kenapa terjadi seperti itu? Pertanyaannya, kenapa terjadi seperti itu? Jawaban tadi itu, karena sebagian besar yang ada di hati kita itu adalah apa? Negatif. Mungkin kita menyangkali, tapi dengarkan, dari pengalaman-pengalaman kita, sejak kita lahir, kita dibesarkan di rumah kita masing-masing, dengan orang tua kita masing-masing, sampai kita menanjak besar, kita sekolah dan lain-lain, kita berinteraksi, dan semua itu terjadi akumulasi yang 4 tadi, apa yang dikatakan orang, yang tidak dikatakan orang, yang dilakukan orang, dan yang tidak dilakukan orang, itu yang menjadi akumulasi sampai sekarang ini. Makanya saya pernah bilang, kalau masih tersinggung jangan menikah. Karena yang akan paling banyak menyinggung kita itu adalah siapa? Istri atau suami kita. Terjadi tidak? Terjadi? Akhirnya seringkali muncul begini, tahu begitu beta? Itu kan salah hati. Kalau misalnya suami istri waktu menikah waktu sudah menikah langsung. Itu masalah hati juga. Konsep berpikir yang hanya ada dalam hati. Makanya ada istri-istri itu yang menderita. Karena suami bilang, mama punya pinggang tidak boleh lewat daripada 37 cm. Sehingga istri itu setiap pagi dia mesti pakai itu korset. Korset apa itu? Stagen. Supaya langsing. Bodinya mantap. Karena suami. Kenapa? Masalah hati. Masalah apa? Kepuasan. Tadi kan rasa puas toh. Kenapa orang kecewa? Tidak puas. Kenapa orang kecewa? Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapannya di sini, kenyataannya di sini. Jadi ada space antara kenyataan dan harapan. Nah, ini yang saya bilang, ini yang harus kita manage. Kita bisa memanage yang antara kenyataan dan harapan kalau kita memiliki hati yang sudah dipulihkan. Begitu. Saya ngomong ini bukan saya sedang menembak seseorang. Saya sedang ngomong kepada diri saya sendiri. Pernah lihat saya sakit hati? Tidak akan pernah lihat, karena itu dalam hati.
Orang dia bisa pintar menyembunyikan. Dia bisa berkamuflase. Dia bisa bertopeng gitu. Bisa. Sehingga orang, wih mantap, padahal di dalam itu kalau ditanya ke saya juga pernah kecewa, saya juga sakit hati. Tapi sebagai pribadi saya mau supaya secara pelan-pelan ini akan dikikis terus. Sehingga saya akan memiliki hati yang oke. Seperti Amsal 4 ayat 23. Halo? Amin Bapak Ibu? Saya pernah baca buku Mengasihi Orang Yang Anda Paling Benci. Itu ditulis oleh founder Youth with a Mission, Lawrence Cunningham. Pernah baca Om Alex? Ya, mengasihi orang yang Anda benci. Kalau secara manusia itu tidak akan mungkin. Kenapa manusia bilang itu tidak akan mungkin? Karena hatinya belum pulih. Hati kita hanya bisa dipulihkan melalui pengorbanan Yesus. Waktu kita diterima apa adanya, di situ kita dipulihkan. Karena kita diterima apa adanya, dari situ kita belajar kalau Tuhan menerima kita apa adanya, artinya sekarang kita terima orang lain apa adanya. Gitu. Hati yang pulih itu dia terima orang lain apa adanya. Halo? Amin. Sehingga hidup kita konsisten di dalam iman kita. Kenapa? Hati kita itu tetap terjaga. Nah, bagaimana untuk hati kita bisa dipulihkan? Yang pertama, akui aja bahwa hati kita sedang terluka. Amin Bapak Ibu. Akui saja, Tuhan, saya kecewa Tuhan. Tuhan, saya sakit hati. Akui dulu. Sebelum kita mengakui, berarti ada penyangkalan di situ. Karena banyak orang yang Mr. No problem. Karena mana? No problem. Karena mana? Aman. Gaya kupang ngomong gitu. Karena mana? Aman sah. Padahal di dalam lagi tidak aman. Karena mana? Tidak ada masalah. Di dalam lagi apa? Lagi ada masalah. Kenapa? Karena kita malu kalau kita mengakui bahwa kita ada masalah. Kalau malu itu juga masalah apa? Hati. Kan waktu manusia masuk dalam dosa itu, yang pertama manusia apa? Yang kedua apa? Malu. Itu masalah apa? Masalah hati. Makanya kerajaan Allah itu adalah kerajaan hati. Itu kan disinggung tadi oleh Yesus. Yang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat. Yang dalam dua perumpamaan kakak beradik tadi. Disinggung. Dikatakan pemungut cukai sama perempuan-perempuan sundal yang akan apa? Masuk. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, gengsinya tinggi. Gengsi tinggi. Oi, kalau ketemu orang-orang gengsi tinggi itu ngeri, Bapak Ibu. Itu nggak tahu itu ceritanya betul itu antara tetangga itu mama di sebelah, papa di sebelah, saling gengsi tinggi dan suka ambil itu. Lalu itu ompo anak mampir di tante tetangga ada bikin onde-onde. Lalu itu tante kasih onde-onde di anak, itu bapak berteriak dari rumahnya, Jamie, nah, kalau namanya Jamie, itu anak tak kuju gitu. Itu tante bilang, pulang sudah pulang, bapakmu so panggil gitu kan. Bapaknya sengaja, karena basaing dua orang. Biasanya kan yang basaing mama dia mama ini. Ini mama dia, oh. Lu kayak Sony pernah kasih makan sah. Ini, pokoknya berteriak gitu kan. Malu-malu sah. Panggil lagi, anaknya lari-lari gitu. Lari-lari pegang ini onde-onde dua. Anaknya belum sempat makan. Karena tante di sebelah, pulang sudah. Begitu masuk di rumah itu, masuk dan papa, sini. Ini bapaknya lihat ada pegang apa, tanya apa itu? Ini anak kan lihat, onde-onde. Bapaknya bilang, bapak satu ya. Kalau orang gengsi tinggi bahaya.
anak karena ketakutan dia apa? Dia kasih. Baru itu bapak makan. Rupanya itu tante di sebelah tahu dia pun setting. Pasti akan ambil itu, minta itu. Akhirnya tante di sebelah bilang begini. Karena mana enak kok. Itu orang sementara kunyah-kunyah. Ya lumayan. Itu versi beta itu. Makanya Bapak itu hidup dalam kerajaan itu tidak perlu gengsi. Kalau orang yang tidak gengsi, hatinya sudah dipulihkan. Katakan amin. Nah gengsi. Kalau dapat dengan orang lain langsung kita apa? Tegur. Kalau dapat orang yang bikin kita ketemu, tak usah silih. Iya tak? Ketemu sambil aja. Masa basi sedikit toh? Salam sehat, ya kan? Jangan lupa masker, gitu kan? Seperti itu Bapak. Hatinya pulih. Halo? Ada di sini yang ini dapat silih. Waktu dia keluar rumah, Tuhan berikan saya hati yang mengampuni. Kita berdoa begitu, kebanyakan begitu tidak? Doanya gitu kan? Tuhan berikan saya hati yang mengasihi. Dan Tuhan jawab pada waktu itu. Tuhan pertemukan dia dengan orang yang paling dia benci di dunia, di planet bumi ini. Dan pada dia ketemu orang itu, tadi silih. Mau sampai dimanapun kita mau silih, jangan silih Bapak Ibu. Karena kalau kita pun masuk surga, ketemu juga di surga. Biar mana? Betul tidak? Ya kan? Ketemu juga di surga. Makanya pastikan hati kita itu harus dipulihkan. Jadi pertama itu, untuk bagaimana hati kita dipulihkan, saya akan cepat-cepat menebus yang minggu lalu agak panjang. Haleluya. Betul, panjang minggu lalu saya akui. Yang kedua itu adalah harus terjadi perubahan pola pikir. Waktu terjadi perubahan pola pikir, Roma pasal 2 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara pikir kita harus berubah. Sehingga hati kita mengalami perubahan. Hati kita mengalami pemulihan. Berubah cara pikir. Waktu Yesus katakan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu seperti yang singgung. Ini bukan sekedar berlutut di jamaah Tuhan nangis-nangis. Tapi bertobat itu adalah perubahan pola pikir. Perubahan konsep berpikir. Kalau konsep berpikir kita ke utara, waktu kita bertobat, sekarang kita menuju ke apa? Ke selatan. Itu yang terjadi perubahan. Perubahan terjadi total. Makanya sekarang ini Tuhan sedang mengembalikan itu sebenarnya kepada keadaan semula. Kita bahas hari Jumat kemarin di doa puasa itu tentang bagaimana konsep semula itu. Harus kembali. Harus kembali. Kenapa? Kembali kepada hati yang Tuhan ciptakan, yang dimana dari hati itu akan memancarkan apa? Kehidupan. Kita ini punya potensi menyakiti dan disakiti. Semua kita. Kita punya potensi menyinggung dan disinggung. Tadi malam saya bicara tentang Ayub di Yud. Dipulihkan. Bahkan dipulihkannya itu bukan kembali seperti semula. Kalau misalnya semula 2, kembali ke 2. Enggak. Dipulihkannya berapa kali? 2 kali. Ayub. Ya. Jadi kalau Tuhan pulihkan, kita berdoa supaya waktu Tuhan pulihkan kita, tidak sekedar seperti yang pertama. Kalau bisa ada dia punya apa? Bonus Bapak Ibu. Kan firman Tuhan kami, kalau ada orang mengajak kita berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Begitu. Orang nunut ke kita, naik motor atau naik mobil. Rumahnya lorong, tapi mobil bisa masuk. Orang nunut aja, dia minta tolong. Dia berhenti di depan jalan besar, dia sudah apa? Terima kasih banyak. Betul tidak? Tapi karena kita mau tidak hanya 1 mil, 2 mil, kita belok masuk sampai di depan rumahnya. Kira-kira orang itu punya perasaan seperti apa? Wow. Gitu kan? Nah, apakah dia sampai di rumah bilang, Bapak, kita dapat itu 1 orang jahat tak lalu. Nah mungkin. Dia akan bilang apa? Wih, itu Pak
Bino. Nanti sebut Om Boni lagi. Itu Pak Bino, Pak. Terlalu baik gitu kan. Nah, saya mungkin pernah ada juga yang saya lakukan begitu. Memang harus masuk ke lorong, tapi karena saya dikejar waktu, saya harus minta maaf. Maaf Mama, beta mesti cepat jadi minta maaf, di jalan besar saya. Gitu. Om John mungkin pernah ya, di jalan besar saya, nggak masuk lagi di lorong dekat gereja itu. Tapi baru-baru antar sampai di depan toh. Satu sama lah. Oke. Kenapa? Karena kenapa? Hatinya baik, apa? Hatinya pulih Bapak Ibu. Orang yang hatinya pulih itu dia akan ramah, hospitality gitu loh. Ketemu orang dia senyum, ya kan? Ketemu senyum aja gitu loh. Ingat, senyum Tuhan berikan bukan untuk diri kita. Senyum Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan bikin saraf-saraf termasuk saraf senyum gitu loh. Waktu kita senyum itu ada saraf yang bekerja. Untuk apa? Untuk orang lain. Karena senyum kita itu menjadi pencerminan dari apa yang ada di hati kita. Karena apa yang ada di dalam perbendaharaan hatinya itu akan keluar lewat mulutnya, lewat ekspresinya, lewat perilakunya, lewat senyumnya. Itu bisa terjadi. Jadi kita bisa lihat hati orang pada waktu itu sudah terekspresi lewat dia punya apa? Tindakan. Dia punya perkataan. Dia punya respon-respon. Dia punya ekspresi-ekspresi. Mau pulih hati kita? Dua ini saya bicara. Akui, rubah pola pikir. Datang kepada Tuhan karena Tuhan dapat merubah kita. Jason mengalami kejadian dia 2 malam lalu. Dia tabrak, bukan tabrak sih. Ada motor yang mau balik, dia lagi kecepatan di depan rumah jabatan kalau tidak salah. Pinjamnya motornya Rifan, baru kali itu dia pegang. Tahu-tahu dia rem depan, dia mau menghindar mungkin rem depan langsung apa? Slip, dia terlempar, motor hantam ini tante dan anaknya. Dibawa ke rumah sakit, ada yang ke rumah sakit umum, ada yang ke Bayangkara. Ya tidak terlalu parah-parah banget, cuman apa? Lecet-lecet. Yang ditabrak itu adalah baru pulang dari persekutuan. Mama dan anak. Dia punya pembina langsung datang ke Bayangkara. Dia bilang begini, kalau begini-begini kita harus terapkan kasih. Dia khotbahin si Jason. Orang persekutuan pimpinan mungkin, dia khotbahin. Oh gini. Ya, jadi pembelajaran juga buat si Jason secara pribadi. Tapi saya mulai begini, maksudnya dia bisa melihat dan ya kita layani, ditangani apa semua, dilayani sampai bawa pulang itu tante apa semua. Tapi itulah orang yang mengalami, yang punya hati yang pulih. Hati kita masing-masing kita tahu. Saya yang bicara, saya tidak tahu kondisi hati kita. Bisa saja kita senyum-senyum sih, tapi di sini parah-parah. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dengarkan, kalau hidup kita mau untuk supaya efektif berhasil, pastikan hati kita dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Hati kita dipulihkan, kembali kepada Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya. Kalau kita mau pulih, kita terima orang lain apa adanya. Karena waktu kita terima orang lain apa adanya, orang itu pun bisa pulih, kita juga pulih. Kalau kita tidak terima orang lain, katakanlah orang buat sama kita, dia sudah enjoy foto-foto di Fatumnasi apa semua, kita yang makan hati di sini, betul tidak? Akhirnya makan dalam, makan hari-hari 3 kali sehari, tambah lagi, tapi badan turun terus. Kenapa? Makan dalam, makan hati, ya kan? Kenapa? Dia simpan terus. Akhirnya keluarnya apa? Ekspresinya itu. Makanya kita kembali kepada firman Tuhan. Pastikan hati kita simpannya hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Ubah hatiku. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ubah hatiku. Ubah hatiku.
seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan. Ku tanah liat, ku tanah liat. Bentuk dan jadikan, bentuk gantikanku. Ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan mau pulihkan kita. Tapi apakah kita membuka hati kita? Apa kita bersedia untuk dipulihkan? Akui bahwa kita sedang terluka mungkin. Rubah pola pikir kita. Engkau pikirkan Tuhan terima kita apa adanya. Maka kita pun harus merubah konsep kita. Kita rubah menerima orang lain apa adanya. Dia mungkin bersalah kepada kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan maaf. Maka di situ kita pulih. Pastikan kita jaga hati kita. Jaga dengan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ada saat-saat pun kita mungkin dalam kondisi yang sedang lagi suasana tidak enak. Hati kita karena kondisi-kondisi yang terjadi. Dan bisa terjadi kita jatuh. Bangkit lagi Bapak Ibu. Saya yang bicara pada pagi ini tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada Bapak Ibu yang ada. Saya pun masih bisa, hati saya terluka. Tapi sama-sama kita mau supaya Tuhan pulihkan hati saya. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita, kalau engkau review, kalau engkau ingat, supaya engkau pulih dari pengalaman itu, trauma masa lalu. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Semua kita yang ada saat ini, tidak terkecuali yang ada di rumah juga. Kita banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kita seperti saat ini. Kehidupan kita juga seringkali mengalami naik turun, tidak stabil. Karena kita mau pastikan hati kita tetap terjaga. Izinkan Tuhan pulihkan hati kita. Mari beri bersama-sama. Minta Tuhan untuk mengubah hati kita. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku telah lihat bentuk jadikan. Ini doaku, ini permohonan kami Tuhan. Ubah hati,
cleanse our heart, Lord. Ubah hatiku seperti dirimu. Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Memulihkan sehidup kita, mengembalikan kita kepada posisi kita semula. Sekarang masing-masing kita, jangan lihat orang lain, kau lihat dirimu sendiri. Supaya ke depan ada masalah-masalah yang terjadi bisa dieliminasi dengan lebih baik lagi, karena hati kita sudah dipulihkan. Biarlah kerajaan Allah yang berkuasa, Allah yang bertakhta di hati kita. Yesus menjadi penguasa tunggal. Dia yang bertakhta. Dia yang memerintah lewat rohnya. Dan kita dapat menjalankan kehidupan kita, di mana kita menjadi berkat. Kita menjadi agen-agen kerajaan Allah. Pulihkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Siapapun kita, aku berdoa saat ini Tuhan. Yang ada di rumah, kami pulih Tuhan. Pengalaman-pengalaman masa lalu mungkin, pengalaman yang mungkin hitam, yang sudah kami alami. Tapi kami belajar untuk memutuskan itu. Karena kami sudah kembali kepada Tuhan kami. Kalau ada maaf yang perlu kami lepaskan maaf. Kami lepaskan pengampunan. Sementara Engkau berkarya bekerja dalam setiap hati kami yang ada di ruangan di gereja ini, di rumah masing-masing. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui oleh Tuhan, mengalami pemulihan. Sehingga kami dapat bersuka cita, dipenuhi damai sejahtera. Dan kebenaran memerintah atas hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terjadi pemulihan hati di antara setiap kami yang ada. Anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang tua. Orang-orang yang senior yang ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran. Saatnya kami akan meletakkan persembahan. Tilik dari tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, siapkan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu dapat mengantarkannya ke depan dan dimohon untuk jaga jarak. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Mari kita menabur dengan sukacita, kita akan menuai, kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak. Mari bersemangat, bangkit berdiri, kita nyanyikan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya yang menabur, saya serahkan ke Bapak Gembala. yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya Lagi katakan, yang menabur. yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya Lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. yang terakhir sekali lagi, yang menabur. Angkat tangan. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Oke, sama-sama. Hey, hey, hey. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, Pasti pulang membawa berkah. berkasnya. Pasti pulang Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tangisan-tangisan kami Tuhan, jeritan-jeritan hati kami, Engkau yang mendengar apa yang kami tabur Tuhan, di mana saja hidup kami berada. Kami percaya kami akan menuai. Pemulihan terjadi, hati kami dipulihkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui dalam Kristus. Dan biarlah hidup kami produktif, akan menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, berkati yang mengikuti dari rumah Tuhan. Dan kami berdoa juga pagi hari ini, teman-teman yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan sepakat kita berdoa buat teman-teman yang sakit. Kuasa kesembuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi atas teman-teman kami yang sedang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Termasuk khusus buat Bapak John Delo yang mengalami kondisi pada bagian perut yang mengalami seperti muntah ular Tuhan. Apapun itu, maka saat ini kami sepakat jemaat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, Bapak John dipulihkan, Bapak John disembuhkan. Diberkati yang berulang tahun hari ini. Kalau ada engkau bisa maju, teman-teman doakan. Dan minggu berjalan ini, roh umur panjang, roh kesehatan jadi bahagian setiap teman-teman kami ini. Mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang menjaga hati mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka terus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari-hari ini ada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan untuk pernikahan, untuk Kak Kolan dan Kak calonnya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka Tuhan yang sementara dalam pembimbingan, maupun pasangan-pasangan yang lain Tuhan, Engkau juga memberkati supaya kami dapat lalui semuanya
Tuhan dipermuliakan, mereka diperlengkapi, dan mereka juga dapat menjalankan kehidupan mereka sebagai keluarga yang takut akan Tuhan nanti Bapa. Menyerahkan seluruh anak-anak kami Tuhan, dalam kondisi sekolah kuliah dari rumah Tuhan, diberkatilah juga untuk para orang tua yang harus mengawasi, yang harus membantu anak-anak Tuhan. Diberikan kepada orang tua roh kesabaran, roh ketekunan Tuhan, untuk dapat mendampingi anak-anak mereka, sehingga mereka pun atau kami pun dapat Tuhan melewati bersama-sama. Karuniakan kesehatan, kekuatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami menjalankan protokol kesehatan, kami taat kepada firman Tuhan, kami menjaga hidup kami Tuhan, pola hidup kami, pola makan kami Tuhan, dan kami imani, kami semua terlindung. COVID-19 tidak akan datang dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati teman-teman, anak-anakmu yang bepergian keluar daerah karena tugas pekerjaan atau mengunjungi keluarga. Biarlah perlindungan Allah berlaku bagi mereka sampai mereka kembali, termasuk mereka yang tugas pekerjaan di luar kota Kupang. Kami juga berdoa yang dimana mereka sementara mengikuti ibadah raya ini, diberkatilah mereka di tempat dimana Engkau taruh mereka Tuhan. Mereka jadi agen-agen kerajaan Allah di sana. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, ke tempat kerja kami, ke marketplace kami Tuhan. Biarlah kami di sana berdampak, biarlah kami di sana melaksanakan penugasan kami. Aku berdoa kepada seluruh jemaat, mereka diurapi dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka pergi sebagai agen-agen kerajaan Allah di sana. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari jemaat Tuhan, tadakan kedua tangan kita. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkati setiap persembahan milik Tuhan yang engkau kembalikan. Dan biar kita pulang bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang pada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dan berkat ini kami terima dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Haleluya. Dan semua kita jemaat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan Bapak Ibu, di depan ada basar dari panitia HUT 100 tahun GPDI dan Mukerda. Ada kita hari ini dapat jadwal untuk basar dari panitia. Silakan Bapak Ibu tindak lanjuti bagi yang berminat. Tuhan memberkati kita semua. Hari Rabu kita akan ketemu di Empower Night dan Jumat di konser doa puasa. Tuhan memberkati. Ayo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penolong.